Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, putra-putri Allah yang hidup, malam ini, ketika kalian bersiap menutup hari dan memasuki keheningan malam, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini bukan sekadar renungan biasa, melainkan sebuah undangan mendalam yang mengguncang jiwa kalian. Bagaimana jika 5 menit terakhir di malam kalian memiliki kuasa untuk membentuk hari esok? Bagaimana jika detik-detik penutup sebelum kalian terlelap bukan hanya jeda fisik, melainkan ambang suci? Sebuah jendela ilahi tempat berkat, penyembuhan, dan anugerah mengalir deras ke dalam hidup kalian. Seringkali, kita membawa beban hari ke malam, seperti rantai berat yang membelenggu jiwa, stres dari pekerjaan, rasa bersalah atas kata-kata yang salah, kekhawatiran tentang masa depan. Semua ini kita pikul ke ranjang kita. Kita merebahkan tubuh, tetapi hati tetap gelisah. Kita memejamkan mata, namun pikiran terus berpacu, terjebak dalam ketakutan, penyesalan, kebingungan, atau kesepian. Tetapi, saudara-saudari, ini tidak harus terjadi. Ranjang kalian bisa menjadi mezbah, bantal kalian bisa menjadi tempat perjumpaan ilahi, rutinitas malam kalian bisa menjadi ritus suci yang menyelaraskan hati dengan Allah. Malam ini, saya mengundang kalian ke dalam ritme suci, sebuah disiplin malam dengan 7 kata kudus: syukur, pengampunan, perkaya, harapan, damai, pasrah, dan kasih. Kata-kata ini bukan sekadar afirmasi positif. Mereka adalah pilar kebenaran Alkitab, 7 kunci rohani yang membuka gerbang kedamaian, anugerah, istirahat, dan pembaruan. Mereka memiliki kuasa untuk mengubah malam kalian, menyembuhkan jiwa, dan menghidupkan pagi kalian. Kalian tidak perlu menjadi orang suci atau cendekiawan. Cukup miliki hati yang rindu, rendah hati, dan lapar akan Allah. Kata suci pertama, syukur. Sebelum tidur, berhentilah sejenak. Jangan buru-buru menutup mata. Luangkan waktu untuk bersyukur dengan mendalam, sengaja, dari lubuk jiwa. Buka hati kalian, pandang kembali hari ini. Lihatlah momen-momen indah, tetapi juga tantangan yang menguji kesabaran, situasi yang meregangkan iman, atau kejadian yang mematahkan hati. Bersyukurlah dalam segala hal. Mengapa? Karena syukur mengundang Allah lebih dekat. Seperti Mazmur 104 berkata, masuklah ke pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke pelatarannya dengan puji-pujian. Syukur mengalihkan fokus kalian dari kekurangan menuju anugerah. Ini bukan berpura-pura hidup sempurna. Syukur adalah menyadari bahwa dalam ketidaksempurnaan Allah hadir. Napas di paru-paru kalian, saat kalian menahan amarah, makanan yang kalian nikmati, senyuman kecil dari seseorang. Itu semua anugerah. Jadikan syukur kebiasaan malam. Ucapkan 3 hal yang kalian syukuri dengan lantang. Jika suka menulis, simpan jurnal syukur di samping ranjang. Jika lelah, bisikan pelan, terima kasih Tuhan, aku melihatmu hari ini. Syukur membuka pintu hati, menyiapkan kalian untuk langkah berikutnya. Kata suci kedua, pengampunan. Pengampunan adalah obat jiwa. Ia menyembuhkan luka tak terlihat, membersihkan kabut rohani, membebaskan tawanan, seringkali diri kita sendiri. Pengampunan memiliki 2 sisi, memintanya dan memberikannya. Setiap malam, undang Allah menyelami hati kalian. Tinjau hari ini, bukan dengan rasa malu, tetapi dengan lensa pertumbuhan rohani. Di mana kalian kurang? Siapa yang kalian sakiti? Meski tanpa sengaja, pikiran apa yang menyimpang dari kasih? Akui dengan berani, Bapa, aku tidak sabar hari ini. Aku teralihkan darimu, ampuni aku. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 menjanjikan, jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil untuk mengampuni dan menyucikan kita. Lalu, ampunilah orang lain, lepaskan dendam, bebaskan kemarahan diam-diam, rekan kerja yang mempermalukan kalian, pengemudi yang memotong jalan, orang terkasih yang menyakiti. Ampuni mereka, bukan karena mereka layak, tetapi karena kalian layak bebas. Jangan lupa, ampuni diri kalian. Kalian bukan kesalahan kalian.
Kalian adalah milik Allah yang dikasihi. Biarkan pengampunan menyucikan hati, agar rasa bersalah tidak tidur di sisi kalian. Kata suci ketiga, percaya. Percaya adalah jembatan antara pertanyaan dan jawaban Allah. Ini memungkinkan kalian tidur nyenyak meski badai mengamuk. Pikirkan kekhawatiran yang membebani dada, tagihan, kesehatan, anak-anak, masa depan. Ini bukan hal kecil, tetapi tidak lebih besar dari Allah. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Setiap malam, sebutkan 3 kekhawatiran, letakkan di kaki Allah. Katakan, Tuhan, aku tak mampu membawa ini, tetapi aku percaya Engkau mampu. Percaya bukan penyangkalan, itu penyerahan. Katakan, aku tak tahu apa yang esok bawa, tetapi aku percaya Engkau memegang esok. Tidur menjadi suci. Ketika percaya adalah ranjang tempat kalian berbaring. Kata suci keempat, harapan. Harapan bukan angan-angan, itu keyakinan penuh pada kebaikan Allah. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah, sumpah harapan, memenuhi kalian dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Harapan membuat kalian terus melangkah saat keadaan belum berubah. Itu janji dalam penantian. Matahari terbit dalam kegelapan. Sebelum tidur, ucapkan satu harapan. Tuhan, aku percaya esok Engkau akan menyediakan, menyembuhkan, menuntun. Harapan mendefinisikan ulang kenyataan melalui iman. Ingat Nuh, yang menerima ranting zaitun sebagai tanda harapan. Allah punya ranting untuk kalian, tanda bahwa janjinya tak dilupakan. Tidurlah dalam harapan, bermimpilah dalam harapan, bangunlah dalam harapan. Kata suci kelima, damai. Damai bukan ketiadaan masalah, tetapi kehadiran Kristus. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Janganlah kalian gelisah dan takut. Sebelum tidur, mohon Allah meredakan kebisingan, menenangkan ombak. Katakan, Yesus, jadilah damai sejahteraku malam ini. Ciptakan ruang suci, mungkin dengan lilin kecil, atau beberapa menit keheningan. Biarkan damainya memenuhi dada, melembutkan napas, membungkus kalian seperti selimut kasih. Dunia mungkin kacau, tetapi dalam Dia ada ketenangan. Kata suci keenam, pasrah. Pasrah adalah tindakan tersulit sekaligus tersuci. Menyerah berarti meletakkan kendali, rencana, rasa sakit, kebanggaan. Ini doa Yesus di Getsemani. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Pikirkan beban yang menekan hati. Sebutkan, katakan, Tuhan, aku serahkan ini kepadamu. Bayangkan meletakkannya di kaki salib. Pasrah adalah hembusan jiwa, melepaskan apa yang tak mampu kalian pikul. Tidurlah dengan tangan terbuka, bangunlah dengan jiwa ringan. Kata suci ketujuh, kasih. Kasih adalah panggilan tertinggi. 1 Korintus 13, ayat 13 berkata, yang terbesar adalah kasih. Sebelum tidur, renungkan kasih Allah. Diberikan cuma-cuma, abadi. Biarkan kasih itu meresap ke luka kalian. Tanyakan, Tuhan, bagaimana aku menunjukkan kasih-Mu esok? Pikirkan satu tindakan, pesan untuk yang terluka. Kata penyemangat, katakan, Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Ketika kasih adalah pikiran terakhir, damai adalah hadiah pertama. 7 kata ini, saudara-saudari, adalah liturgi malam yang suci. Biarkan mereka membentuk tempat suci dalam jiwa kalian. Ranjang kalian menjadi tanah suci, kamar kalian menjadi bait, tidur kalian menjadi istirahat dalam pelukan Bapa. Sekarang, mari kita beralih ke rahasia Mazmur 33, putra-putri terkasih dalam Kristus. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang menggetarkan jiwa kalian. Berapa kali kalian mendengar kata-kata suci Mazmur 23? Mungkin mereka pertama kali bergema di hati kalian di dalam gereja. Iramanya menenangkan jiwa. Atau mungkin diucapkan di pemakaman,
menawarkan penghiburan di tengah duka. Mungkin kalian telah menghafalnya. Berbisik tentang janji-janjinya di saat cobaan, mencari kenyamanan dari jaminan ilahi. Tetapi, saya bertanya sekarang, sudahkah kalian menemukan rahasia tersembunyi dalam Mazmur suci ini? Sebuah kebenaran begitu mendalam, yang mengungkap hati kasih Allah bagi kalian. Kasih yang mengubah, menopang, dan memimpin menuju istirahat kekal. Pertanyaan ini bukan untuk mengganggu, tetapi untuk menarik kalian ke dalam persekutuan yang lebih dalam dengan Gembala, baik yang mengenal kalian dengan nama dan memanggil kalian ke sisinya. Sebagai Bapa rohani kalian, Penerus Petrus, yang dipercaya memimpin gereja universal, saya berbicara dengan otoritas suci dari jabatan saya, dan dengan kelembutan seorang ayah kepada anak-anak yang dikasihi. Hati saya terbakar untuk menyampaikan kebenaran abadi iman kita, memimpin kalian ke pelukan. Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hari ini, saya mengundang kalian untuk memulai ziarah suci melalui kata-kata Mazmur 23 untuk mengungkap kuasanya yang tersembunyi. Kuasa yang dapat memperbarui kepercayaan kalian pada pemeliharaan Allah, menyembuhkan luka terdalam, dan memandu kalian ke rumah kekal yang telah disiapkan. Sebelum kita memulai, saya mengundang kalian, baik yang tinggal di kota-kota penuh kehidupan seperti Roma, Manila, atau Nairobi, maupun di desa-desa yang tenang, untuk berbagi nama dan asal kalian di kolom komentar. Mari kita bersatu sebagai satu keluarga dalam Kristus, mengangkat hati bersama dalam doa. Semoga terang anugerah Allah menyinari rumah dan hati kalian. Mari kita mulai dengan berkat. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian semua. Sebuah kisah yang menggugah. Izinkan saya berbagi sebuah kisah yang sangat menyentuh hati saya. Belum lama ini, dalam kunjungan pastoral ke sebuah paroki sederhana di Sao Paulo, Brasil, saya bertemu dengan seorang wanita bernama Clara. Kisah Clara menggetarkan jiwa saya. Seorang janda, ia telah menanggung tahun-tahun penuh kesulitan, membesarkan anak-anaknya di lingkungan yang diliputi kemiskinan dan konflik. Namun, dalam keheningan gereja parokinya, ia menemukan penghiburan dalam Mazmur 23. Berpegang pada janji pemeliharaan dan damai Allah. Clara berbagi bagaimana kata-kata ini menjadi jangkar hidupnya, memandunya melalui cobaan dan mengisinya dengan harapan. Iman Clara, yang berakar pada kebenaran Mazmur ini, mengubah hidupnya dan menginspirasi komunitasnya. Ia berbagi kepercayaannya pada gembala baik dengan orang lain. Kisahnya adalah bukti hidup akan kuasa firman Allah. Dengan harapan yang sama, saya kini mengajak kalian untuk mengungkap rahasia Mazmur 23. Rahasia yang menyingkap gembala yang tak pernah meninggalkan kita. Menyingkap kehidupan Daud. Untuk memahami Mazmur 23 sepenuhnya, kita harus menyelami kehidupan penulisnya. Raha Daud. Kata-katanya bukan sekadar puisi, tetapi cerminan pengalaman hidup. Daud, seorang yang mengenal puncak kemuliaan dan lembah dosa, disebut sebagai manusia yang berkenan di hati Allah. Sebelum menjadi raja yang diurapi untuk memimpin Israel, ia adalah gembala, menjaga domba-dombanya di padang, melindungi mereka dari singa dan beruang. Memondu mereka ke tanpa amo. Ketika Daud menyatakan, Tuhan adalah gembalaku, ia berbicara bukan sebagai penyair yang merangkai metafora, tetapi sebagai seorang yang telah hidup sebagai gembala. Ia memahami ketergantungan penuh domba pada pemimpinnya. Di Israel kuno, gembala bukan hanya penjaga, mereka adalah pelindung, penyedia, dan pemimpin yang dipercaya atas kawanan yang memberikan wol, susu, dan kurban untuk ibadah. Domba tak berdaya tanpa gembala, bergantung padanya untuk makanan, air, dan keselamatan. Kita pun demikian, bergantung pada gembala ilahi kita. Mazmur 100 ayat 3 menegaskan, kami adalah umatnya, domba-domba gembalaannya. Yesaya 40 ayat 11 memastikan, ia menggembalakan kawanannya seperti gembala, mengumpulkan anak-anak domba dalam pelukannya.
Yehezkiel bertertisich ayat 11 sampai 12 menyatakan, Aku sendiri akan mencari domba-dombaku dan mengurus mereka. Dan juru selamat kita sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Kata-kata ini mengungkapkan Allah yang mengenal kita secara intim, memanggil kita dengan nama, berjalan di sisi kita dengan penuh kasih. Pernyataan Daud adalah pengakuan kepercayaan, penyerahan kepada Dia yang tak pernah meninggalkan kawanannya. Sebagai gembala kalian, saya melihat dalam kata-kata ini panggilan untuk mengakui ketergantungan kita pada Allah, mempercayai bahwa Ia memimpin dengan kasih dan mengikuti kemana Ia menuntun. Rahasia Mazmur 23, jaminan pemeliharaan ilahi. Rahasia ini dimulai dengan jaminan pemeliharaan ilahi, sebuah janji yang mengalir dari hati gembala. Mari kita renungkan kata-kata pembuka Daud yang mendalam. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Betapa sering kita merasakan beban kekurangan. Mungkin kekurangan sumber daya materi, saat kita berjuang memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin kekurangan arah, saat kita berdiri di persimpangan hidup, tak yakin akan jalan ke depan. Atau mungkin kekurangan kasih, damai, atau tujuan, membuat kita gelisah di dunia yang mendorong kita mencari lebih banyak. Namun, Daud menyampaikan kebenaran radikal. Jika Tuhan adalah gembala kita takkan kekurangan. Ini bukan berarti kita menerima setiap keinginan sesaat, tetapi gembala kita menyediakan semua yang benar-benar kita butuhkan untuk jiwa dan perjalanan kita. Kata Ibrani Chaser, yang berarti kekurangan, menjamin bahwa dengan Allah sebagai pemandu, kita tak pernah kehilangan apa yang esensial. Kitab suci penuh dengan kesaksian pemeliharaan Allah. Dalam Keluaran 16, Allah menurunkan manna dari surga untuk memberi makan bangsa Israel di padang gurun. Mukjizat harian. Dalam 1 Raja-Raja 17, Ia mengirim gagak membawa makanan untuk Elia saat kekeringan, membuktikan perhatiannya dengan cara tak terduga. Dalam Matius 4, Tuhan kita menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan ribuan orang, menunjukkan kuasanya atas kelangkaan. Kisah-kisah ini menyatakan Allah yang tak pernah gagal. Saya jamin, Ia tak akan gagal pada kalian sekarang. Namun, seringkali kita meragukan perhatian gembala. Kita khawatir tentang keuangan, takut tak cukup. Kita cemas tentang masa depan, membayangkan bahaya yang mungkin tak pernah datang. Kita mengejar solusi duniawi, kekayaan, status, gangguan berpikir. Itu akan mengisi kekosongan, hanya untuk menemukan diri kita tersesat, rentan seperti domba yang menyimpang dari padang. Saya teringat momen dalam hidup saya sendiri. Di awal kepausan saya, ketika beban memimpin gereja terasa berat, dalam doa, saya beralih ke Mazmur 23, kata-kata, Aku takkan kekurangan, mengingatkan saya bahwa pemeliharaan Allah cukup, tidak hanya untuk kebutuhan saya, tetapi juga untuk kebutuhan gerejanya. Kebenaran ini meneguhkan hati saya, dan itu bisa meneguhkan hati kalian juga. Berjalan dalam pemeliharaan Allah. Untuk berjalan dalam pemeliharaan Allah, kita harus percaya bahwa Ia mengenal kebutuhan kita sebelum kita meminta. Matius 6 ayat afta mengingatkan, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Kita harus berdoa dengan harapan. Seperti Filipi 4 ayat 6-7 mengarahkan, membawa permintaan kita kepada Allah dengan ucapan syukur. Mempercayai damainya menjaga hati kita. Kita harus mencari kerajaannya di atas segalanya. Seperti Matius 6 ayat 33 memerintahkan, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kita harus beristirahat dalam waktunya, karena pemeliharaannya, meski tak selalu segera, selalu tepat waktu. Rahasia terletak di sini. Gembala kita cukup. Bersamanya, kita tak kekurangan apapun. Ia adalah pemeliharaan kita, kecukupan kita, segalanya. Saat kita merangkul kebenaran ini, mari kita beralih ke anugerah istirahat. Karena pemeliharaan mengalir secara alami ke damai jiwa yang tenang dalam perhatian gembala, damai yang mempersiapkan kita
untuk berbaring di padang rumput hijau. Undangan ilahi untuk beristirahat. Renungkan undangan ilahi ini. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Di dunia yang memuliakan aktivitas tanpa henti pekerjaan, ambisi, pengejaran kesuksesan istirahat sering menghindari kita. Pikiran kita berpacu dengan kekhawatiran, tagihan yang belum dibayar, tenggat waktu, hubungan yang tegang, ketidakpastian esok. Bahkan saat kita berhenti, hati kita tetap gelisah, terbebani oleh ketakutan dan gangguan. Namun, Gembala memanggil kita untuk beristirahat, berbaring di padang yang subur, simbol damai, kelimpahan, dan perhatian ilahi. Gambaran ini membangkitkan ketenangan yang dirindukan jiwa kita, tetapi juga mengungkap kebenaran yang lebih dalam. Istirahat sejati hanya datang melalui kepercayaan kepada Dia yang memimpin kita. Domba hanya beristirahat ketika 4 syarat terpenuhi. Bebas dari ketakutan, karena gangguan kecil membuat mereka waspada. Bebas dari ketegangan, karena konflik dalam kawanan menimbulkan kegelisahan. Bebas dari kelaparan, karena domba yang kelaparan tak bisa rileks. Dan bebas dari hama, karena iritasi mencegah ketenangan. Kita pun tetap gelisah secara rohani ketika didera ketakutan akan masa depan, konflik yang tak terselesaikan, kelaparan rohani akan kehadiran Allah, atau kebisingan gangguan duniawi media sosial, berita, opini tak berujung. Allah, dalam rahmat-Nya yang tak terbatas, kadang memaksa kita beristirahat, memperlambat kita melalui musim penantian, sakit, atau pintu tertutup. Momen-momen ini, meski menantang, adalah tindakan kasih. Tanpa istirahat, kita berisiko kelelahan, baik fisik maupun rohani. Yesus sendiri memanggil kita dalam Matius 11 ayat 20, 8-30. Datanglah kepadaku, semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Istirahat ini bukan sekadar berhenti bekerja, tetapi penyerahan kepada Dia yang memegang segalanya. Saya teringat seorang wanita muda bernama Elena, yang saya temui di sebuah paroki di kota Meksiko. Elena, seorang guru, kewalahan oleh tuntutan pekerjaan dan keluarga. Hatinya berat oleh stres. Dalam keputusasaan, ia beralih ke Mazmur 23 dalam doa. Kata-kata, ia membaringkan aku, berbicara kepada jiwanya. Ia mulai menyisihkan waktu untuk refleksi tenang, mempercayakan beban kepada Allah, dan menemukan damai yang memperbarui kekuatannya. Kisah Elena mengingatkan bahwa istirahat adalah anugerah, tetapi menuntut kita mempercayai perhatian Gembala. Anak-anakku, apa yang menghalangi kalian beristirahat dalam kehadiran Allah? Apakah ketakutan yang menawan kalian pada apa yang mungkin terjadi? Apakah ketidakkampunan, ketegangan yang mengikat hati? Apakah kelaparan rohani, kerinduan akan Allah yang kalian abaikan? Atau gangguan dunia yang menarik kalian dari doa? Lepaskan beban ini kepada Gembala. Biarkan Ia memimpin kalian ke padang rumput hijau, tempat jiwa kalian menemukan ketenangan. Percayalah bahwa Ia memegang kendali, dan dalam kehadirannya, kalian akan menemukan damai yang melampaui pengertian. Damai dari air yang tenang. Istirahat ini mempersiapkan kita untuk anugerah damai yang lebih dalam. Jiwa yang tenang siap minum dari air yang tenang. Damai yang mengalir dari hati Gembala. Bayangkan berdiri di tepi danau yang tenang. Permukaannya tak terganggu, mencerminkan ketenangan sempurna. Ini visi Mazmur 23 ayat 2. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Namun, betapa banyak dari kita terjebak dalam arus deras kehidupan. Kecemasan membanjiri pikiran, mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali. Kesibukan menyapu kita, tak menyisakan waktu untuk refleksi. Gelombang media sosial, berita, dan opini menghantam kita, menenggelamkan suara Allah. Domba takut pada aliran deras, karena bulu mereka yang berat dapat menyeret mereka ke kehancuran. Kita pun berisiko tenggelam dalam kekacauan hidup, kecuali dipandu Gembala kita ke air yang tenang, tempat kita bisa minum damai-Nya. Tuhan kita Yesus, air hidup, menawarkan damai yang bertahan, yang memuaskan dahaga jiwa kita. Dalam Yohanes Meiro, Ia berjanji,
Barang siapa minum air yang kuberikan, ia takkan haus lagi. Penawaran dunia kekayaan, kesuksesan, hiburan hanyalah sumur yang rusak, tak mampu memuaskan. Hanya damai Kristus yang menjaga hati kita. Seperti Filipi 4 ayat 7 menjamin, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya teringat seorang pemuda bernama Paulo yang saya temui di sebuah paroki di Manila. Paulo berjuang dengan kecemasan, kewalahan oleh tekanan pekerjaan dan keluarga. Melalui doa harian dan meditasi Mazmur 23, ia menemukan damai yang menjangkarkan, mengubah hati dan hubungannya. Kisahnya adalah kesaksian akan kuasa gembala untuk menuntun kita ke air yang tenang. Penyembuhan hiva, damai ini memulihkan jiwa kita, karena perhatian gembala menyembuhkan luka terdalam, mempersiapkan kita untuk pembaruan yang hanya Ia bisa bawa. Hidup melukai kita semua. Patah hati menghancurkan kepercayaan, pengkhianatan menyengat hati, kehilangan meninggalkan luka tak terlihat, beban hidup menguras semangat. Kita tersenyum di luar, tetapi di dalam kita mungkin merasa lelah, kosong, hancur. Namun, Mazmur 23 ayat 3 menyatakan janji ilahi. Ia memulihkan jiwaku. Kata Ibrani shuv, yang berarti menyegarkan atau memperbaiki, menggambarkan gembala mengangkat domba yang jatuh, memperbarui kekuatannya. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan luka terdalam hati kita. Ia adalah tabib ilahi yang mengikat hati yang remuk. Kitab suci menceritakan kuasa pemulihan Allah. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya dan dijual sebagai budak. Dipulihkan menjadi penguasa di Mesir. Penderitaannya diubah menjadi tujuan. Ayub kehilangan keluarga, kekayaan, dan kesehatan. Dipulihkan dengan berkat berlipat. Imannya dimurnikan melalui penderitaan. Petrus hancur karena menyangkal Yesus. Dipulihkan menjadi pemimpin. Rasa malunya berubah menjadi kemuliaan. Kisah-kisah ini menjamin bahwa Allah bisa memulihkan kalian juga, tak peduli seberapa dalam luka kalian. Kehadirannya membawa sukacita. Mazmur 16 ayat 11 menegaskan, di hadapanmu ada sukacita penuh. Firman-Nya menghidupkan. Seperti Mazmur 19 ayat 7 menyatakan, Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa, anugerahnya mengubah. Seperti Yesaya 61 ayat 3 menjanjikan, memberikan keindahan ganti abu, minyak sukacita, ganti perkabungan. Saya teringat seorang wanita bernama Maria, yang saya temui di kota Meksiko. Maria, seorang ibu tunggal, membawa rasa sakit, kehilangan, dan perjuangan. Hatinya berat oleh tahun-tahun kesedihan. Melalui sakramen, terutama Ekaristi, dan refleksi harian Mazmur 23, ia menemukan penyembuhan. Kata-kata, ia memulihkan jiwaku, menjadi doanya, dan anugerah Allah memperbarui semangatnya, memampukannya melayani orang lain dengan sukacita. Pemulihan adalah perjalanan. Kisah Maria mengingatkan bahwa pemulihan bukan peristiwa sekali jadi, tetapi perjalanan, karya berkelanjutan dari tangan gembala. Apapun kepatahan yang kalian bawa duka, penyesalan, rasa malu serahkan kepadanya. Ia belum selesai dengan kalian. Ia masih memulihkan, menyembuhkan, bekerja untuk kebaikan kalian. Penyembuhan ini mempersiapkan kita untuk bimbingan. Jiwa yang dipulihkan siap mengikuti jalan gembala, mempercayai arahnya di setiap langkah. Di saat ketidakpastian, ketika kita berdiri di persimpangan hidup, kita merindukan petunjuk. Masa depan tampak besar, keputusan terasa berat, dan kita bertanya, Tuhan, kemana aku harus pergi? Mazmur 23 ayat 3 menawarkan harapan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan-jalan ini, yang benar dan lurus, tidak selalu mudah. Mereka mungkin membawa kita melalui cobaan, penantian, atau pengorbanan. Namun, mereka selalu terbaik, karena mencerminkan kemuliaan Allah dan memenuhi tujuannya untuk hidup kita. Gembala memimpin dengan hikmat dan kasih, memastikan kita berjalan dalam kebenarannya. Ia menuntun melalui firman-Nya,
Seperti Mazmur 119 ayat 105 menyatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ia memimpin melalui Roh Kudus." Seperti Yohanes 16 ayat 13 menjanjikan, "Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Ia mengarahkan melalui nasihat bijak. Seperti Amsal 11 ayat 14 menegaskan, "Di mana tidak ada petunjuk, rakyat jatuh. Tetapi dalam kelimpahan penasehat, ada keselamatan." Dan ia menavigasi melalui pintu terbuka dan tertutup. Seperti Wahyu 3 ayat 7 menyatakan, "Apa yang ia buka, tak seorang pun dapat menutupnya. Dan apa yang ia tutup, tak seorang pun dapat membukanya." Jalan yang benar, bahkan jika kalian telah tersesat, mengambil jalan yang salah, atau membuat kesalahan, Allah menebus. Roma 8 ayat 28 menjamin, segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Saya teringat seorang imam muda, Pastor Jan, yang saya temui di sebuah paroki pedesaan di Polandia. Pastor Jan menghadapi krisis arah di awal pelayanannya, tak yakin bagaimana melayani umatnya. Melalui doa, kitab suci, dan bimbingan uskupnya, ia menemukan kejelasan, memimpin parokinya ke iman yang lebih dalam. Kisahnya mengingatkan bahwa jalan Allah adalah untuk kemuliaan-Nya, agar hidup kita bersaksi tentang kebaikan-Nya. Tujuan kalian bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk nama-Nya. Sebuah kesaksian akan kesetiaan-Nya. Percayalah pada pimpinan gembala, ikuti kemana ia menuntun, dan ketahuilah bahwa jalannya membawa dari cobaan menuju kemenangan melalui lembah kelam. Karena bahkan di lembah tergelap, ia dekat. Hidup membawa lembah musim penderitaan, kehilangan, atau ketakutan yang menguji iman dan mengguncang tekad kita. Kita mungkin mempertanyakan Allah, "Di mana Engkau?" Namun, Mazmur 23 ayat 4 menyatakan, "Sekalipun aku berjalan melalui lembah bayang-bayang maut, aku takkan takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Kata-kata ini tidak menyangkal realitas cobaan, tetapi menegaskan kehadiran gembala di saat-saat tergelap kita. Yohanes 16 ayat 33 mengingatkan, "Di dunia ini, kamu akan mengalami kesusahan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Kata Ibrani Salmav, yang berarti kegelapan pekat, menggambarkan musim terberat kita, penyakit, duka, depresi, ketakutan, namun bayang-bayang tak bisa menyakiti. Itu menandakan adanya terang di dekatnya terang Allah. Selalu hadir, selalu memandu. Kitab suci, penuh dengan kisah kehadiran Allah dalam cobaan. Daniel menghadapi gua singa, tetapi Allah ada di sana. Menutup mulut binatang, Sadrak, Mesah, dan Abednego berdiri di tungku api. Tetapi Allah berjalan bersama mereka. Takter luka, Paulus dan Silas dipenjara dan dipukuli, menyanyikan puji-pujian, dan Allah membebaskan mereka. Saya teringat Aminah, seorang ibu yang saya temui di kamp pengungsi di Yordania. Aminah melarikan diri dari perang, kehilangan rumah dan suaminya. Namun, imannya pada gembala menopangnya, memegang tasbihnya. Ia berdoa Mazmur 3 setiap hari, menemukan kekuatan untuk merawat anak-anaknya dan menginspirasi komunitasnya. Keberaniannya mengingatkan bahwa cobaan bukan akhir, tetapi perjalanan yang dipimpin gembala. Keberanian dalam cobaan. Keberanian bukan datang dari menghindari lembah, tetapi dari mempercayai Dia yang berjalan bersama kita. Mazmur 3 ayat 5 menyanyikan, "Tangisan mungkin berlangsung semalam, tetapi sukacita datang pada pagi hari. Lembah kalian sementara, kemenangan menanti di sisi lain. Kehadiran gembala adalah jaminan kalian, dan tongkat serta gadanya, simbol perlindungan dan bimbingan, membawa kenyamanan, mempersiapkan kita menghadapi cobaan dengan iman." Tongkat dan gada Mazmur 23 ayat 4 bukan sekadar alat, tetapi lambang kasih Allah. Tongkat, sebuah pentungan berat, mengusir predator, menandakan perlindungannya. Yesaya 54 ayat 17 menyatakan, "Tak ada senjata yang dibentuk melawanmu akan berhasil." Gada, dengan ujung melengkung, menuntun dan menyelamatkan,
mencerminkan arahnya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 mendesak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Disiplin Allah, meski tegas, adalah kasih, bukan murka. Ibrani 12 ayat 6 menegaskan, Tuhan mendisiplin orang yang Ia kasihi. Saya teringat Luka, seorang pemuda di Roma yang menghadapi kehilangan pekerjaan dan keputusasaan melalui doa dan bimbingan pastornya. Ia merasakan koreksi Allah, mengarahkan dari kemarahan ke kepercayaan. Iman barunya membawa peluang baru. Kesaksian akan perhatian pelindung Allah. Disiplin bukan hukuman, tetapi bukti bahwa kita miliknya, dikasihi dan dipimpin oleh gembala yang tak pernah gagal. Rangkul tongkat dan gadanya, karena mereka menjamin rencananya. Rencana yang terungkap bahkan di tengah oposisi. Saat Ia menyiapkan meja di hadapan musuh kita, meja di hadapan musuh, di tengah oposisi, Mazmur 23 ayat 5 menyatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku. Perjamuan ini menandakan anugerah Allah, diberikan bahkan saat musuh ketakutan, keraguan, atau lawan manusia mengelilingi kita. Di zaman Alkitab, meja raja adalah simbol kehormatan dan perlindungan, pernyataan publik akan anugerah. Allah tidak menghapus musuh kita, tetapi memberkati kita di hadapan mereka, membuktikan ketidakberdayaan mereka melawan kehendaknya. Saudara-saudara Yusuf menginginkan kehancurannya, namun Allah mengangkatnya menjadi penguasa. Musuh Daniel melemparkannya ke gua singa, namun Allah membebaskannya. Musuh Yesus mengira salib adalah kemenangan mereka, namun Ia bangkit penuh kemenangan. Yesaya 54 ayat 17 menjamin, tak ada senjata yang dibentuk melawanmu akan berhasil untuk duduk di meja Allah. Percayalah pada kendalinya, abaikan gangguan musuh, nikmati kebenarannya firman-Nya, sakramennya, janjinya bukan kebohongan, ketakutan atau keraguan. Kemenangan kalian bukan hanya untuk kemuliaan kalian, tetapi untuknya, sebuah kesaksian yang menarik orang lain kepadanya. Saya teringat Sofia, seorang wanita muda di Roma yang menghadapi oposisi di tempat kerja karena imannya. Dengan mempercayai Allah dan hidup dengan integritas, ia mendapat rasa hormat. Hidupnya menjadi meja anugerah Allah. Kisahnya mengingatkan bahwa kemenangan terjamin dalam kehadiran Gembala, memimpin kita ke kelimpahan pengurapannya, pengurapan dan kelimpahan. Kata-kata Daud dalam Mazmur 23, ayat 5. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, cawanku melimpah, berbicara tentang anugerah Allah yang melimpah. Pengurapan menandakan pentahbisan, memisahkan kita untuk tujuan Allah. Seperti raja dan imam diurapi di Israel, itu membawa penyembuhan, seperti minyak menenangkan luka. Dan perlindungan, seperti gembala menggunakannya untuk melindungi domba dari hama. 1 Yohanes 2 ayat 20 menegaskan, kamu telah menerima pengurapan dari Yang Kudus. Kalian dipilih, disembuhkan, dan dijaga oleh Roh Allah. Cawan yang melimpah mengungkapkan Allah yang berkelimpahan. Seperti Yohanes 10 ayat 10 menyatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Untuk hidup dalam kelimpahan ini, tetaplah dekat dengan Gembala melalui doa dan ibadah. Hiduplah dengan murah hati, seperti Amsal 11 ayat 25 menyatakan, orang yang murah hati akan makmur. Barang siapa menyegarkan orang lain, ia sendiri akan disegarkan. Patuhi suaranya, seperti Ulangan 28 ayat 2, menjanjikan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menyusul engkau. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan, anugerahnya memampukan kalian memberkati orang lain. Sungai anugerah yang mengalir melalui kalian. Kelimpahan ini menjamin berkatnya yang tak pernah berakhir. Karena kebaikan dan kasih setianya mengejar kita sepanjang hari kita, kebaikan dan kasih setia. Ketidakpastian hidup bisa menimbulkan ketakutan. Namun, Mazmur 23 ayat 6 dengan berani menyatakan, sesungguhnya kebaikan dan kasih setia akan mengikuti aku seumur hidupku, kata Ibrani Radaf, yang berarti mengejar, mengungkapkan berkat yang mengejar kita tanpa henti
Kebaikan Allah membawa anugerah, pemeliharaan, dan damai. Kasih setianya menutupi kegagalan kita, menawarkan pengampunan dan anugerah. Ratapan 3 ayat V3 sampai 3 usis mengingatkan, kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Rahmatnya baru setiap pagi. Roma 8 ayat 28 menjamin, segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Bahkan dalam cobaan, berkat Allah bekerja untuk kita. Untuk berjalan dalam berkat ini, tetaplah dekat dengan Gembala melalui firman dan sakramennya. Harapkan kebaikannya, seperti Mazmur 27 ayat 13 menyatakan, aku tetap percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Percayalah pada karyanya dalam cobaan, karena mereka tak bisa menghentikan anugerahnya. Saya teringat Mateo, seorang pemuda di Sao Paulo, yang hidupnya pernah ditandai keputusasaan. Melalui iman, ia merangkul kasih setia Allah, menjadi mercusuar harapan di komunitasnya. Kisahnya mengingatkan bahwa kebaikan dan kasih setia mengejar kita, mengubah setiap langkah menjadi kesaksian, memimpin kita ke janji akhir, tentang keamanan kekal, rumah kekal bersama Allah. Akhirnya, Mazmur 23 ayat 6 menyatakan, aku akan diam di rumah Tuhan selama-lamanya. Ini adalah janji pamungkas, rumah kita bersama Allah. Yohanes 17 ayat 3 mendefinisikan hidup kekal. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal dimulai sekarang, dalam mengenal Yesus, membebaskan kita dari ketakutan akan kematian atau kehilangan. Hiduplah dengan perspektif ini. Cari kehadiran Allah melalui doa dan ekaristi, fokus pada nilai-nilai kekal, dan bagikan kasih-Nya. Rumah sejati kita adalah bersama Yesus. Tempat kita akan tinggal selamanya. Mazmur 23 adalah janji ilahi. Mazmur 23 bukan sekadar puisi. Ini adalah janji ilahi. Kesaksian akan Gembala yang berjalan bersama kalian, menyediakan untuk kalian, memulihkan kalian, dan memimpin kalian pulang. Sebagai Bapa dalam iman kalian, saya menyatakan bahwa Gembala ini milik kalian, memanggil kalian untuk mempercayainya, baik di padang rumput hijau, lembah kelam, atau di meja yang dikelilingi musuh. Ia dekat. Apakah kalian akan mempercayainya hari ini? Bapa kekal, kami memujimu untuk putramu, Yesus Kristus, Gembala. Baik kami, Yeremia 1 ayat 5 menegaskan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Pimpin kami, sediakan untuk kami, pulihkan kami, dan tuntun kami ke rumah kekalmu. Penuhi kami dengan damai-Mu yang melampaui pengertian. Sembuhkan luka kami, dan biarkan kebaikan dan kasih setia-Mu mengejar kami sepanjang hari kami. Semoga hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku, bawa pesan kasih Gembala baik ini ke dunia, renungkan janji-janjinya, hidupi dengan berani, dan bagikan kasih-Nya dengan orang-orang di sekitar kalian. Jadilah mercusuar harapan di keluarga, komunitas, dan tempat kerja kalian. Menyatakan Gembala yang tak pernah gagal. Semoga anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian selalu. Amin.